Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. How are you today? Are you feeling good? Oke. Hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran online untuk kelas 2 anak-anakku SMK Sehat Insan Perjuangan, di mana nanti 2 minggu lagi kita akan melangsungkan UTS. Jadi saya harap materi bisa tersampaikan, dan hari ini kita melanjutkan bab yang ketiga, di mana di situ nanti yakni materinya terkait party time atau berkaitan dengan undangan. Jadi nanti itu ada penjelasan terkait undangan. Undangan dibagi menjadi dua, yakni undangan formal dan informal. Jadi formal dan tidak formal. Tentunya dalam bahasa Inggris ya, bagaimana cara membuat sebuah undangan atau invitation berupa baik itu formal atau informal. Jadi saya mohon silahkan disimak baik-baik materi pada kali ini, dan jangan lupa tugasnya merangkum materi pada kali ini serta membuat contoh undangan, terserah bebas ya, entah itu formal atau informal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. To close our meeting, reciting by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ataupun materi inti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang kompetensi dasar sebagai kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Kompetensi dasar pada chapter 3 kali ini yaitu 3.3, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.3, teks undangan resmi. Kemudian 4.3.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah ataupun tempat kerja. Kemudian kompetensi dasar 4.3.2, menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Well class, let's start our study about invitation. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bertemu dengan orang lain yang mengadakan acara atau kegiatan. Sebuah acara atau kegiatan biasanya dalam konteks resmi maupun tidak resmi. Dalam hal ini, biasanya kita akan membuat atau menerima surat undangan. Begitupun dalam bahasa Inggris. Juga terdapat surat undangan yang biasanya disebut dengan invitation letter. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai invitation letter. Bagaimana penjelasannya? Ayo, simak sampai selesai ya video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya di penghujung daripada video penjelasan ini, nantinya kalian akan diberikan tugas yang ada di forum portal DIK. Jadi jangan skip dan tonton sampai selesai. Sebelum kita mengenal types of invitation, alangkah baiknya kita mengenal definisi daripada invitation letter itu sendiri. Invitation letter adalah permintaan formal untuk individu kehadiran atau hadir untuk acara, makan malam,
perayaan atau kesempatan formal. Surat undangan yang sering didistribusikan untuk pernikahan, upacara pensiun, wisuda perayaan, ulang tahun, pesta ulang tahun, dan galas formal di masyarakat berupa surat yang dikirim dari pengirim kepada penerima surat. Dari jenis invitation letter, terdapat beberapa jenis, di antaranya ada informal dan formal atau formal or informal. Apa itu formal invitation letter? Jenis invitation ini adalah surat undangan dalam konteks resmi. Invitation letter ini mempunyai format baku yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan formal atau yang dikenal dengan formal invitation letter. Ada beberapa contoh formal invitation letter atau surat undangan resmi seperti surat undangan pernikahan, surat undangan wisuda, dan banyak lagi jenis undangan resmi yang ada di sekitar kita. For example, an invitation to the opening of a school, an invitation to a graduation ceremony, an invitation to a wedding or etc. And then, common format of a formal invitation. The first line is the name of the person who invites. The second line is the request for participation. The third line is the names of the persons invited. The fourth line is the occasion for invitation. The fifth line is the time and date of the occasion. The fifth line is the time and date of the occasion. The sixth line is the place of the occasion. The last line is the request for reply. Nah, ini adalah bentuk struktur formal invitation letter. Yang pertama, invite, siapa yang akan kita undang, ya, tujuannya. Yang kedua, body of invitation, isi undangan biasanya berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, occasion atau dikenal dengan undangan ini dibuat untuk acara apa, jadi tujuannya untuk apa. Kemudian day or date, hari dan tanggal. Jangan lupa setiap undangan harus diletakkan hari dan tanggalnya supaya orang yang menerima undangan tidak bingung kapan dan gimana dia harus mengunjungi atau bisa mendatangi undangan tersebut. Kemudian time, waktu yang ditetapkan, tidak ngawur ya. Kemudian place, tempat yang diharapkan kehadirannya para undangan. Jadi harus tepat. Undangan berupa kesempatan atau acara, kemudian hari dan tanggal, waktu serta tempatnya. Yang selanjutnya yaitu inviter, kepada siapa undangan itu ditujukan, ya. Ini adalah formal invitation atau common format of a formal invitation. Berikut adalah contoh formal invitation atau undangan resmi. Well class, did you know formal invitation are written on cards? The text is written in calligraphic style. Jadi, ada beragam jenis undangan, bentuk-bentuknya dan bermacam-macam supaya ada daya tarik tersendiri bagi orang yang menerima undangan tersebut. Contoh undangan yang ada barusan kita buat adalah contoh kaligrafik. Ada undangan yang bersifat calligraphic style, jadi sangat menarik dan sangat mengundang daya tarik supaya orang yang menerimanya juga sangat senang. Ini seperti ini ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa struktur
invitation letter harus jelas ya, diantaranya ada nama, ada tanggal, ada tempat, ada tujuan, dan si penerima itu siapa. Nah, berikut ini adalah contoh daripada struktur yang kita akan berikan dan akan kita kenal melalui gambar undangan berikut ini. Yang pertama ada name of the host. Jelas di sini tertulis Mr. and Mrs. Pujianto. Kemudian phrasing the invitation, ya, ada kalimat pembuka di sini. Nah, kemudian the kind of event, jenis kegiatannya on the wedding ceremony of their daughter. Jadi ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah undangan pernikahan. Selanjutnya ada date, ya, yaitu tanggal kapan undangan itu dilaksanakan. Ya, on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Ada time-nya di sini adalah at 7 o'clock. Ya, lihat. Oke, next one, venue. Ya, venue itu tempat di mana acara kegiatan diadakan. Kemudian ada special instruction, ada instruksi khusus di sini. Ya, dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi makan malam tersedia pada jam 8 tepat. Ya, sini instruksi khususnya. Jadi kalau lewat dari jam 8 tepat tidak kebagian makan ya. Kemudian request to respond. Ya, di sini bentuknya. Ya, untuk menerima respon atau mencari informasi, silakan hubungi nama yang bersangkutan, yaitu Mrs. Yani. Nah, itu contoh daripada struktur invitation letter or formal invitation letter berbentuk gambar dan struktur yang tertera pada pembahasan ini.